Bab 17 Duka. Aku sungguh takut jika benar itu Bapak. Rasanya tidak mungkin, seharusnya Lek Biran yang datang, karena menurut Pak Jiman yang sore tadi menjenguk Bapak, katanya Bapak masih tak sadarkan diri. Jadi siapa yang tadi mengucap salam? Lek, aku meminta penjelasan padanya tentang yang barusan terjadi. Bapak, ucapku lagi masih dengan berbisik sambil menelan ludah. Biar kulihat dulu, sahutnya juga dengan suara pelan. Tunggu sampai 3 kali, ucapku dengan suara lirih membuat wanita itu menautkan kedua alisnya tanda tak paham. Assalamualaikum, kami berjingkat karena suara salam itu terdengar sangat dekat. Waalaikumsalam, sahut kami pelan hampir tak terdengar. Ran, baru sampai rumah, bagaimana kabar Pak Yadi? Terdengar seseorang sedang berbunga di luar. Akhirnya kami bisa bernapas lega, itu benar-benar Lek Biran. Kami pun bangkit bersama, namun Lek Siti melangkah lebih dulu karena aku masih membetulkan gendongan Rory. Aku terheran melihat Lek Biran yang tak segera membukakan pintu. Wanita itu berbalik dengan wajah pucat. Aku meneruskan langkah karena tak sabar ingin mengetahui keadaan Bapak. Sikap Lek Siti semakin aneh. Kini wanita itu malah menangis sambil bersimpuh di lantai. Sebenarnya apa yang dilihatnya? Lek, panggilku setelah sampai di depannya. Ada apa? Wanita itu mengusap air matanya dengan kasar, kemudian bangkit lalu memelukku. Mungkin karena mendengar ada yang berbisik di dalam, Lek Biran kembali mengucap salam sambil mengetuk pintu. Itu Lek Biran datang, Lek. Kenapa sampean malah menangis? Tanpa membalas ucapanku, Lek Siti mengurai pelukannya lalu beralih membuka pintu. Rupanya selain Lek Biran ada beberapa orang tetangga yang sedang bersamanya. Sepertinya mereka hendak ke masjid untuk menunaikan jamaah subuh. Ya udah Ran, kami ke masjid dulu. Assalamualaikum, pamit salah satu di antara mereka. Enggih Pak, silahkan, sahut Lek Biran. Sementara aku sudah tak sabar ingin mengetahui dan mendengar kabar tentang keadaan Bapak. Aku tersenyum saat Lek Biran berbalik, wajahnya nampak lelah dengan mata memerah. Mungkin dia kurang istirahat hingga membuat penampilannya seperti itu. Aku pun menjadi segan untuk bertanya lebih banyak lagi. Ayo masuk dulu, ajaknya sambil menggandeng pundakku. Tolong buatkan aku kopi, ucapnya saat melewati Lek Siti. Lek Biran membawaku masuk sampai di dipan yang ada di ruang tengah, mengambil alih Rory lalu membaringkannya di tempat yang tadi sudah ditata olehnya. Ras, Lek Biran terlihat ingin mengatakan sesuatu namun terasa berat. Ras, tadi bapakmu titip salam. Lagi dia menjeda kalimatnya, membuatku semakin penasaran saja. Waalaikumsalam, sahutku dengan suara serak. Mengapa mendadak perasaanku menjadi tidak enak? Semoga ini hanya perasaanku saja. Tadi bapakmu pesan dia ingin menjadi wanita tangguh, pemberani dan kuat, tapi tetap pada kodratnya seorang wanita, ucap Lek Biran lagi. Aku tak menyahut, hanya mengangguk sambil sibuk mengusap air mata. Sampai di sini aku bisa mengambil kesimpulan kalau sedang terjadi hal yang tidak baik. Ras, jika kamu mengambil sesuatu, kamu pilih yang baik atau kurang baik? Tanyanya membuatku bingung. Pasti aku milih yang baik, terbaik Lek, sahutku dengan perasaan bimbang. Jangan sampai ini ada sebuah cara untuk menyampaikan sesuatu. Aku juga akan memilih yang terbaik. Itulah sebabnya karena bapakmu orang baik, maka dia dijemput lebih dulu oleh Sang Pencipta. Aku menggeleng dengan beruraian air mata saat mencerna perkataan Lek Biran. Tidak Lek, sampean pasti bohong. Tidak Bapak, teriakku. Bersamaan dengan bunyi gelas pecah dari ruang tengah. Setelah itu semua terasa gelap. Sebisa dan semampu aku mencoba untuk menerimanya, namun semua itu sangat sulit. Di sudut hati terdalam ada rasa tak mau menerima kenyataan. Aku tersadar dan ternyata sudah berada di kamar. Di sisiku ada Rory yang sedang terlelap, sedangkan di sisi yang lainnya ada ibu. Wanita yang selalu nampak tangguh itu kini terlihat tak berdaya. Aku masih diam memperhatikannya. Ibu berbaring terlentang, dengan satu tangannya menutupi wajahnya. Wanita tangguhku itu menangis dalam diam. Terlihat dari tetesan yang membasahi pipinya. Sementara di luar sana terdengar cukup ramai. Nama Lek Siti dan Lek Biran sering dipanggil untuk menanyakan hal ini itu. Bu, panggilku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Wanita itu mengangkat tangannya yang menutupi wajah lalu menoleh padaku, dan saat itu juga kami menangis bersama. Pintu kamar terbuka. Lek Siti masuk dan mengatakan kalau bapak sudah selesai dimandikan, sekarang hendak dikafani. Mendengar perkataannya kami segera bangkit. Aku ingin melihat bapak untuk yang terakhir kali. Wajah itu nampak bersih dan berseri. Semoga Allah menerima semua amal baikmu Pak, ucapku sambil menciumnya untuk yang terakhir. Sementara ibu tidak boleh melakukannya karena jenazah bapak sudah disucikan. Kami masih tak percaya jika kini bapak sudah tidak bersama kami lagi. Namun semua nasihat dan didikan baiknya akan selalu kuingat dan jalankan. Tak perlu terlalu lama menuruti takdir. Bukankah jodoh, rezeki dan maut itu sudah ditentukan untuk masing-masing kita?
Tak terasa semalam adalah acara selamatan 100 harinya Bapak, itu berarti sudah 100 hari kami ditinggal olehnya. Sedih itu kadang masih datang menyapa. Namun sebisa mungkin kami belajar mengikhlaskannya, walaupun itu tak semudah membalikan telapak tangan, kami akan berusaha. Walaupun kini aku dan ibu berstatus sama seorang janda, namun kami selalu berusaha menjaga sikap terutama diriku. Aku lebih banyak menghabiskan diri di rumah, jarang sekali keluar. Kecuali kalau ada keperluan penting, aku hanya membantu ibu memasak. Bahkan sekarang aku juga jarang membantu ibu berjualan. Bukannya kenapa ibu yang melarang demi menghindari fitnah, karena para tetangga sangat khawatir kalau suami mereka tertarik padaku. Ya Allah, kuhabiskan waktu dengan belajar menulis di sebuah kelas menulis online karena aku ingin bisa menulis yang baik dan benar sekaligus disukai banyak orang, hingga dapat mengisikan pundi-pundi rupiah. Semua kukatakan pada ibu dan dengan senang hati ibu mendukung kegiatanku. Rory sudah tumbuh menjadi balita yang lucu. Dia sedang dalam proses belajar berjalan hingga banyak menyita waktuku. Untuk sementara aku hentikan dulu kegiatan menulis daripada tidak bisa fokus dan konsentrasi, karena menulis itu membutuhkan ketenangan hati dan pikiran. Hari berganti hari, masa berganti, begitu juga dengan detik. Hidup adalah sebuah ketidakpastian, namun perpindahan adalah suatu hal yang pasti. Cobaan pasti akan datang, entah itu nikmat atau musibah, semua ada sepaket ujian yang telah Allah siapkan untuk kita. Ciptaannya seperti halnya sebuah baja, untuk menjadi bagus dan bernilai dia harus ditempa dan dipanaskan berkali-kali supaya menjadi besi yang bernilai jual tinggi. Begitu pula manusia berlalu diuji berkali-kali agar mental menjadi lebih kuat dan derajat kita semakin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar pamannya Wina saat aku mengutarakan keluhan dan merasa hidupku penuh dengan cobaan yang seakan tiada henti. Mukmin yang kuat tak akan terpental hanya karena pukulan badai hidup yang menyerangnya. Ia akan segera bangkit dari keterpurukan dan belajar untuk memperbaiki dan belajar dari kesalahan yang dialaminya. Nasihatnya yang selalu kupegang teguh agar jika suatu saat diri ini merasa putus asa akan segera bangkit lagi. Memang benar adanya kasih sayang Allah tidak selalu berwujud, kesenangan, melimpahnya harta, tercapainya segala keinginan dan jauh dari berbagai musibah. Justru bisa jadi sebaliknya. Semoga saja aku mampu menjalaninya bersama dengan ibu. Assalamualaikum, ibunya Sarah, seru seseorang entah siapa. Aku dan ibu yang sedang meracik bumbu di dapur pun saling melempar pandang. Sementara Rory pun menghentikan gerakannya. Bocah 10 bulanan itu memandangku sekilas. Setelah itu dia kembali sibuk dengan mainannya lagi. Kini teriakan itu semakin kencang, sesekali diselingi dengan gedoran pintu. Keluarlah, Ras. Bu. Rory sampai merangkak mendekat padaku. Mungkin dia takut mendengar teriakan dari luar. Siapa sih, Bu? Ganggu orang aja. Biar aku yang keluar. Aku benar-benar sudah tak tahan dengan sikapnya. Jangan, Ras, biar ibu saja, cegahnya. Aku memegang tangannya saat hendak melangkah. Kita lihat sama-sama, Bu.